Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantun dulu lah Bu ya. Daun salam, daun keladi. Yang jawab salam saya doakan semuanya naik haji. Puasa apa tidak? Daun salam, daun. Yang jawab salam saya doakan semuanya berkah kita hari ini. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahra syiyama lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat saya Ustadz Mujiono, sarjana pendidikan Islam. Beliau ini ibu saya kenal tahun 2019. Waktu itu kami sama-sama perwakilan seleksi penyuluh teladan. Beliau mewakili kota Pagar Alam. Kebenaran saat itu saya mewakili Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya. Sampai hari ini alhamdulillah masih tetap ganteng dia Bu. Ya, ya. Ketua majelis sekaligus panitia dan anggota kegiatan pesantren Ramadan, Ibu Isni, juga beliau selaku ibu angkat saya juga penuh keberkahan hari ini. Kalau Ibu Isni saya panggil ibu, kalau ibu kandung saya panggil emak. Jadi ada ibu, ada emak di sini. Ya, alhamdulillah. Salam silaturahmi Ustaz. Ya. Dan semua jamaah yang hadir pada hari ke-10 ini, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan selama 10 hari bulan Ramadan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari keberapa hari ini, Bu? Hari keberapa? 10. Artinya masih 19 hari lagi lebaran. Masih jauh. Alhamdulillah, syukur Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesempatan yang ada pada kita. Ada berapa Bu? Ada berapa? Ada berapa? Puas ini kan. Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesempatan yang ada pada kita. Kira-kira 4 ini ada tidak pada kita hari ini? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Coba kita kurangi 1. Allah jaga iman kita, kita balik. Ada orang yang Allah kasih iman, dikasih Islam, dikasih sehat, tapi tidak punya kesempatan. Datang tidak hari ini? Datang tidak? Kenapa? Kurang 1, tidak punya kesempatan. Atau kita balik lagi. Ada orang yang beragama Islam, badannya sehat, punya kesempatan, tapi tidak beriman. Datang tidak hari ini? Jadi 4 ini ada tidak sama ibu hari ini? Ada apa tidak?
ada. Jadi kalau Allah kasih iman, kalau Allah kasih Islam, Allah kasih sehat dan punya kesempatan, wajib kita mengucapkan abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya ibu ditanya, Pak, tetangga kami itu orangnya beragama Islam, sehat, punya kesempatan, tapi kenapa tidak ikut bermajelis? Pasti kurang dari 4 ini, 1. Nah, puter-puter lah ibu 1 itu kurangi, pasti tidak datang deh. Pasti tidak datang. Sholawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, calon-calon jenazah yang insyaallah dimuliakan Allah. Betul tak Bu? Siapa yang bukan calon jenazah angkat tangan. Ya. Sebelum kita mulai majelis kita kirimkan surat Al-Fatihah. Kita doakan kepada orang tua kita, baik yang hidup maupun yang telah pergi meninggalkan kita. Semoga dosanya diampuni, ditempatkan di surganya Allah, kebaikannya diterima oleh Allah. Kalau ada saudara kita yang sedang sakit, Allah beri kesempatan untuk sehat. Kalau selama ini belum pernah dekat ke masjid, semoga diberikan hidayah oleh Allah. Kalau yang terlilit hutang, Allah berikan kelapangan rezeki supaya hutangnya lunas. Amin. Saya mohon izin, mohon doanya ke ibu-ibu. Saya punya sahabat kebenaran dari kuliah sampai kerja sampai hari ini beliau sedang sakit. Kemarin dia telepon saya, Ustadz mohon doanya. Ya. Mohon doanya kepada ibu, kita kirimkan surat Al-Fatihah. Semoga dicabut, diangkat dan diberi kesehatan oleh Allah. Khususan Supriyadi Magister Pendidikan bin Rusli. Al-Fatihah. Materi yang dikasih oleh panitia hari ini, pentingnya ilmu agama ya. Pentingnya ilmu agama. Ada ilmu, ada agama. Jadi dua ini tidak bisa dipisah. Menurut Albert Einstein, antara ilmu dengan agama, orang yang punya ilmu tapi tidak beragama buta. Orang yang berilmu tapi tidak beragama buta. Tapi orang yang beragama tapi tidak punya ilmu lumpuh. Ibu pilih buta apa pilih lumpuh? Pilih buta apa lumpuh? Ya ibu ya, ibu. Jadi menurut Albert Einstein, orang yang berilmu tanpa agama buta, tapi orang yang beragama tanpa ilmu lumpuh. Ibu pilih lumpuh apa pilih buta? Dua-duanya tidak kalah. Ya, itu gambaran satu. Aku hari ini ngajar saja, tidak usah ceramah. Rasulullah bersabda seperti ini, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau ibu ingin selamat dunia, harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau ibu harus selamat akhirat, harus punya. Wa man arada huma bainahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, harus punya ilmu. Aku ulangi lagi yang tadi. Orang yang punya ilmu tapi tidak beragama buta. Tapi orang yang beragama tanpa ilmu lumpuh. Tanya lagi jujur, ibu pilih lumpuh apa pilih buta?
ya. Aku tanya lagi, ibu datang ke sini tadi dari rumah sampai hari ini hari ke-10, cari ilmu atau cari ibadah? Yang cari ibadah angkat tangan. Ya Ustaz. Siapa yang cari ilmu angkat tangan? Ilmu. Yang cari ilmu dan ibadah? Dua-duanya. Quran surat Al-Mujaddalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah itu angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Wallazina utul ilmah darajah, dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat di antara kalian. Jadi agama dan ilmu itu tidak bisa pisah. Orang yang beribadah dia punya iman, orang yang beribadah dia punya ilmu, nilai khusyuk itu akan sampai, Ibu. Tapi kalau orang yang berilmu tidak punya iman, beda sholatnya. Coba orang yang berilmu, orang berilmu tapi tidak punya iman, sholatnya itu cuma menghabiskan kewajiban saja, ya, cuma menghabiskan kewajiban saja. Masuk waktu sholat tidak peduli baju kita tadi kotor apa tidak, ya kan, tempat tadi bersih apa tidak, langsung ambil air wudhu sholat. Ketika ditanya kenapa Bu, yang penting hari ini sudah selesai sholat. Punya ilmu tidak? Punya iman tidak? Punya iman, tapi ilmunya tidak ada. Kalau orang punya ilmu, kalau orang yang beriman punya ilmu, pasti dia berpikir syarat sah sholat itu harus bersih baju, bersih pakaian, bersih tempat, kapan perlu mandi, ya kan? Jika perlu kita sempatkan untuk berjamaah di masjid. Itu orang punya ilmu. Betul apa tidak, Bu? Begitu juga kita melaksanakan ibadah puasa. Melakukan ibadah puasa ini kalau tidak punya ilmu pengetahuan tentang ibadah puasa, maka tidak akan dapat keistimewaan kita puasa, Bu. Aku tanya lagi dua pertanyaan. Orang itu semakin banyak belajar, semakin pintar atau semakin bodoh? Semakin pintar atau semakin bodoh? Semakin pintar. Orang itu semakin banyak belajar, dia akan semakin tahu akan kekurangan dan kelemahannya. Setuju apa tidak? Setuju tidak, Guru? Orang itu semakin banyak dia belajar, bukan semakin pintar. Setuju apa tidak? Orang itu semakin banyak dia belajar, maka semakin tahu dia akan kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Mau contoh apa tidak? Setiap hari berbuka dengan uang 10.000, ibu beli bakwan 10 karena harganya 1.000. Uang 10.000 dapat berapa? Dapat 10. Suatu hari ibu berpikir, dengan modal 10.000 beli bahannya buat dewek. Ternyata dengan uang 10.000 dapat 15. Ibu berkata apa? Ibu akan berkata, bodonian selama ini aku. Dengan uang 10.000 kalau beli dapat 10, kalau buat sendiri dapat 15. Kenapa? Karena tadi belum dapat ilmunya. Ya, Bu. Jadi orang itu semakin banyak dia belajar, semakin tahu akan kelemahan dan kekurangannya. Orang semakin banyak belajar, bukan semakin pintar dan cerdas. Makanya antara ilmu pengetahuan dengan agama tidak bisa dipisah satu sama lain. Contoh, orang tua kita dulu ngomong model ini. Orang itu semakin tinggi pendidikannya,
semakin luas pengalamannya, semakin banyak makan garam. Betul apa tidak? Jadi garam itu simbol ilmu pengetahuan. Orang itu walaupun pendidikannya tidak terlalu tinggi, ya, kalau akhlaknya baik, perilakunya baik di tengah masyarakat, simbolnya itu gendum. Nah, sekarang aku balik. Orang yang berilmu tapi tidak punya akhlak, ya, orang yang berilmu tapi tidak punya akhlak, aku kasih tadi. Orang berilmu tadi simbolnya garam. Orang berakhlak simbolnya tepung. Betul apa tidak, Bu? Orang berilmu simbolnya garam. Orang berakhlak, berbudi pekerti yang baik, tingkah lakunya yang baik, kita umpamakan tepung. Coba aku tanya, ibu bikin bakwan, banyak garam apa banyak tepung? Banyak garam apa banyak tepung? Yakin? Banyak garam apa banyak tepung? Dah, aku ulangi. Simbol pengetahuan, simbol orang yang berpendidikan tinggi itu garam. Makanya Jemetu dulu ngomong kan, karena dia cerdas, karena dia pintar, luas pengalamannya, artinya lah banyak makan garam. Ya, ilmunya lah luas. Simbol orang yang berakhlak baik, tepung. Ya, kita lihat di tengah masyarakat, ada orang yang pendidikannya tinggi, S1, S2, dibesarkan di perguruan tinggi, luas ilmunya, Bu, tapi tidak punya akhlak dan tingkah laku yang baik di tengah masyarakat. Sama seperti bakwan, banyaklah garam daripada gendum. Betul tak, Ustaz? Dipakai apa tidak? Dimakan apa tidak? Tidak. Jadi hidup ini tidak merasa hebat. Biar pendidikan kita S1 luar negeri, S2 luar negeri, S3 luar negeri, bahkan profesor luar negeri, kalau tidak punya akhlak dalam kehidupan masyarakat, sama seperti kita bikin bakwan, banyaklah garam daripada gendum. Pahit, Bu. Tapi kalau di tengah masyarakat, biar pendidikannya cuma SMP, SMA, tamatan pondok pesantren, akhlaknya baik, budi pekertinya bagus, di tengah masyarakat selalu menebarkan kebaikan, walaupun pendidikannya tidak tinggi, sama seperti orang bikin bakwan, banyaklah gendum daripada. Betul? Tidak sedikit orang ngomong, lihat tetangga sebelah anaknya, pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, ke masjid tak pernah, tiap hari berjudi, selalu membuat onar dan keributan, tak kati akhlaknya. Lihat tetangga sebelah, padahal cuma taman pondok pesantren, sekolah tinggi tidak, bekerja biasa-biasa saja, tapi hidupnya sederhana, penuh dengan keberkahan, akhlaknya baik tengah masyarakat. Ibu pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang berilmu dan berakhlak. Ingat Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, nanti dibuka. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilman di antara kita. Wallazina utul ilma darajah, dan Allah pun akan angkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi ilmu dan iman itu tidak bisa pisah, Bu. Ya, Bu, ya. Jadi menurut Albert Einstein, orang yang berilmu tapi mereka tidak punya agama, buta. Tapi orang yang beragama tidak punya ilmu, lumpuh. Pilih lumpuh, pilih buta. Nah, mulailah mikir balik dari sini, ya. Sudah berapa dapat pengetahuannya? Sudah berapa?
Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lihat zaman sekarang ini, Bu. Kecanggihan teknologi, kecanggihan internet sudah masuk sampai kemana-mana. Anak kecil belum bisa membaca, itu sudah bisa buka internet. Betul. Kecanggihan teknologi ini, itu ilmu pengetahuan. Artinya apa? Semakin canggih ilmu pengetahuan, semakin canggih teknologi di zaman sekarang. Kalau tidak diimbangi anak-anak kita dengan ilmu agama, hancur apa tidak? Hancur apa tidak? Hancur. Hancur apa tidak? Hancur. Kita lihat gejalanya, hancur. Punya ilmu tapi tidak punya agama. Tahun 1960-an, ibu-ibu itu kalau pakai baju kaum wanita, itu belengannya batas ini. Betul apa tidak, Bu? Karena kecanggihan teknologi, ilmu pengetahuan semakin canggih, tapi semakin jauh dengan agama kaum pemudi kita, anak-anak kita. Padahal tahun 60-an kita tuh pakai kebaya batas ini ya. Canggih tahun 2000. Bukan lagi batas ini, mulai naik lengannya batas ini, ibu-ibu. Ya, Bu ya. Tahun 2000 ke atas, tahun 2023, tahun 2009, bahkan sampai tahun sekarang. Coba lihat di kota-kota besar, karena tidak punya agama tadi. Yang dulu lengannya batas ini, naik batas ini. Sekarang apalagi, coba lihat di mal-mal, naik tinggal satu talinya di sini. Punya agama tidak? Ya kan? Padahal guru-guru kita dulu ngajarkan matematik. Matematik itu supaya kita bisa berkali, bertambah, berkurang, dan mengurang. Betul apa tidak? Anak-anak zaman kita sekarang karena ilmunya canggih, pengetahuannya luas, tapi tidak diajari ilmu agama, akhlak sudah jauh. Apa yang terjadi? Disuruh beli baju ke pasar, tidak tahu ukuran. Begitu balik dipakai baju kaum pemudi kita ini, anak-anak kita, pakai baju ketat, rok ketat, sepan ketat. Bingung nggak Ustadz, Bu? Bingung nggak? Ya Ustadz Muji? Ya. Coba perhatikan. Kalau tahun 60, ibu-ibu di zaman masih muda, masih sopan kita. Pakai sarung, pakai kebaya. Ya, Bu ya? Bercanggih lagi teknologi, mulai naik zaman sekarang, naik lengannya putus, tinggal batas ini, tinggal tangan sini. Karena kecanggihan teknologi, lengannya naik lagi, tinggal batas ini, tinggal batas ini. Betul apa tidak? Tidak usah ke kota Palembang, ibu kinailah di Pagar Alam, KBL Petang. Tidak sedikit anak-anak pemudi kita pakai rok ketat, baju ketat, sepan ketat, bingung Ustadz, Bu. Betul apa tidak? Makanya ketika di Banyuasin saya ditanya oleh jamaah, Ustadz, apa hukumnya kalau laki-laki melihat wanita yang seksi di luar? Apa hukumnya Ustadz? Ustadz Muji lagi santai dah. Ustadz Muji. Apa hukumnya seorang laki-laki melihat wanita cantik seksi di luar? Apa hukumnya? Mubah. Hah? Mubah. Sepakat tak mubah? Nah. Apa hukumnya, Ibu? Haram. Nah. Aku coba beristinbat usulnya seperti ini, Ustaz. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya kalau kita melihat seorang wanita yang cantik yang ada di luar, apa hukumnya? Saya jawab, hukumnya ada dua. Pertama, ada hukumnya melihat dan ada hukumnya kelihatan. Betul tak? Kalau hukumnya melihat, hukumnya haram. Tapi kalau kelihatan, apa Ustaz? Hah? Rezeki katanya tadi. Bukan mubah lagi ya.
Ayo aku ulang. Hukum melihat wanita yang cantik di luar bagi seorang laki-laki. Ketika saya ditanya, Ustadz, apa hukumnya? Saya jawab dua. Pertama, ada hukum melihat. Yang kedua, ada hukum kelihatan. Kalau melihat artinya ada unsur sengaja, ada niat, maka hukumnya haram. Tapi kalau kelihatan tanpa sengaja, halal, Bu. Halal apa tidak? Tanpa sengaja, rezeki itu. Rezeki apa tidak? Rezeki. Berapa kali rezekinya, Ustaz? 1 kali. Ketika kelihatan, astagfirullahalazim. Setelah mengucapkan istighfar, lihat lagi. Tidak apa-apa. Ya. Nah, artinya ilmu agama itu sangat penting, Ibu. Tidak ada gunanya anak kita menjadi seorang yang cerdas dengan pengetahuan yang luas, tapi tanpa ilmu agama. Kata Albert Einstein tadi, orang yang punya ilmu tapi tidak beragama buta. Tapi orang yang beragama, mereka tidak punya ilmu, lumpuh. Nah, perhatikan kalimat ini. Nah, itu teknologi. Ya. Baru baju itu. Betul tidak baju? Artinya, Ibu, di zaman sekarang internet, anak-anak kita semuanya sudah punya HP. Setiap hari buka WA, setiap hari buka Lazada, setiap hari buka Shopee. Ya, Bu ya? Betul tidak anak-anak kita? Ibu-ibu betul apa tidak? Ibu-ibu lebih parah lagi, Ibu. Ya. Jadi kecanggihan teknologi ini, Ibu, kalau kita tidak mengajari anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan agama, hancur anak-anak kita. Itu baru pakaian. Coba lihat lagu-lagu zaman sekarang ngalami kemajuan apa tidak? Ngalami kemajuan apa tidak lagu-lagu? Kita nostalgia saja. Tahun 60-an muncul lagu, mulanya biasa-biasa saja. Betul? Masih ingat lagu itu? Masih. Naik lagi, digodah lagu kita semakin hari semakin berkembang. Dari mulanya biasa-biasa saja, cubit-cubitan, senggol-senggolan. Itu dulu. Digoda lagi anak-anak kita dengan pengetahuan yang jauh dari nilai-nilai agama. Dari mulanya biasa-biasa saja, cubit-cubitan dan senggol-senggolan. Muncul lagu Pepi Perah, kamu pilih yang mana, atas. Ya, betul. Betul apa tidak? Kamu suka yang mana? Bawah. Kalau saya punya usul yang tengah-tengah saja. Itu lagu mengalami kemajuan, didengarkan oleh anak-anak kita yang jauh dari pengetahuan agama. Kamu pilih yang mana, atas. Kamu suka yang mana, bawah. Kalau saya punya usul yang tengah-tengah saja. Apa yang terjadi? Nonton TV sambil ngopi, lihat iklan minyak kayu putih. Buat anak kok coba-coba. Akhirnya apa yang terjadi? Digoda lagi anak kita. 500 juta saja aku melamar dia. Betul. Akhirnya anak-anak pemudi kita memberikan kehormatan dengan harga 500 juta saja. Kenapa? Tergoda oleh iklan minyak kayu putih. Buat anak kok coba-coba. Artinya apa, Ibu? Kalau anak-anak pemudi kita hamil di luar pernikahan, tidak sedikit kaum hawa, kaum wanita ini yang hamil di luar nikah. Tidak banyak, Bu. Tidak sedikit kita alami dan kita jumpai itu. Kenapa? Karena tidak punya ilmu agama. Kalau anak kita sudah hamil di luar nikah, siapa yang malu? Siapa yang malu? Anak apa orang tua? Kita malu. Rai tadi nak ditaruh di mana? Ya.
Nah, kalau anak kita sudah hamil di luar pernikahan, orang tua malu, anak putus harapan dan cita-cita. Apa disindir oleh Rhoma Irama? Disindir dalam lagunya apa? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, katanya. Ya. Jadi pengetahuan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama itu tidak bisa kita pisah. Sekarang kita alihkan dengan pengetahuan ibadah bulan Ramadan. Siapa yang tidak puasa angkat tangan? Siapa yang tidak puasa angkat tangan? Puasa segala? Ya. Kalau kita ini tidak punya pengetahuan tentang ibadah puasa, Bu, kalau kita ini tidak punya ilmu beribadah puasa, kita tidak akan tahu keistimewaan bulan Ramadan. Tahu apa tidak? Kalau kita tidak tahu pengetahuan tentang ibadah puasa, maka kita tidak akan khusyuk dalam ibadah puasa. Kita tidak tahu keistimewaan, keutamaan di bulan suci Ramadan itu apa. Ya, Bu ya? Karena seperti ini, Rasul ajarkan hadisnya seperti ini. Karena saya yakin 9 hari ke belakang ustaz-ustaz sudah ngupasnya, jadi aku nyimpulkan saja. Ada hadis yang seperti ini. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'at. Berapa banyak orang yang berpuasa cuman menahan haus dan lapar. Pahala puasanya 0, tapi ibadah puasanya diterima oleh Allah. Tidak sedikit orang yang berpuasa cuman dapat haus dan lapar, ibadahnya 0 di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Tapi bagi orang yang berilmu, dia ingin mendapatkan pahala dan mendapatkan puasa. Makanya harus punya ilmu. Apa ilmunya? Diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Orang berpuasa itu ada 3 kelompok. Ada berapa? 3. Nah, ini ilmu. Pertama, ada orang yang berpuasa itu shaumul awam. Orang yang berpuasa kebanyakan. Siapa mereka? Mereka cuman beribadah puasa, cuman menahan haus dan lapar saja. Mata tidak puasa, mulut lisannya tidak puasa, balik majelis masih ceripit, balik ngomong ijma kan, menghibah, menggunjing. Kakinya tidak puasa, balik dari majelis kumpul di tempat maksiat. Tangan dan matanya tidak puasa, balik dari majelis ini lewat ke kebun jema, ada buaya masak diambil. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa kebanyakan, dia puasa itu cuma menahan haus dan lapar. Panca inderanya tidak ikut puasa. Mata tidak puasa, kaki tidak puasa, lisan tidak puasa, semuanya tidak puasa panca inderanya. Cuma menahan haus dan lapar. Kita masuk kelompok itu tidak? Masuk kelompok itu tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah diajari ilmu. Kelompok yang kedua. Nah, ini agak khusus. Shaumul khawas. Orang yang berpuasa sudah mulai di tengah. Siapa mereka? Di samping menahan haus dan lapar, semua panca inderanya sudah ikut berpuasa. Karena yang namanya puasa itu menahan dari semua perilaku yang membatalkan kita puasa. Ya, Bu ya? Tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi semua panca inderanya ikut berpuasa. Mata sudah mulai berpuasa, tidak galak lagi dia melihat yang maksiat, lebih banyak melihat Al-Quran di bulan Ramadan. Lisannya dikurangi untuk berbicara yang tidak bermanfaat, lebih banyak dia membaca tadarus Quran. Kakinya dia sibukkan untuk melangkah ke majelis. Aku tanya ke ibu, kalau ibu tidak punya iman dan ilmu, berat tidak dari rumah tadi 9 hari
10 hari ini ke masjid, berat tidak? Berat apa tidak? Berat apa tidak ibu dari rumah tadi ke sini? Tidak. Kenapa? Karena iman dan ilmu itu sudah ada pada jiwa kita. Tapi bagi orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya iman, berat. Itu kelompok kedua. 10:30. Nanti 20 menit kita tanya jawab. Kelompok yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, supaya ibu puasa itu dapat ilmunya. Kelompok yang ketiga ini the best class. Ini bukan kelompok kita, Bu. Ini kelompok para wali-wali Allah, kelompok para nabi dan rasul. Kenapa? Orang-orang yang sudah makomnya sampai ke sini, kalau dia berkata, nanti sore aku berbuka pakai apa? Nanti sahur aku berbuka makan pakai apa? Nanti sore aku nak buat pembukuan apa? Dia sudah menganggap batal puasanya. Nah, kita belum sampai ke situ. Masih kelompok yang kedua, insya Allah kita. Tapi kelompok yang ketiga, orang itu sudah berpandangan kalau dia berpikir nanti sore saya berbuka pakai apa, dia sudah menganggap batal. Bagi kelompok orang yang sudah makomnya mencapai wali-wali Allah. Kalau kita, kapan berbuka ada es cendol, ada es dawat, ya kan? Apalagi bapak-bapak, kini lagi mau ibu, ia perokok berat. Sebelah kanannya megang es, sebelah kiri megang rokok. Sambil minum es, sambil merokok. Lihat, tidak sedikit. Tapi jadilah, di samping dia menahan haus dan lapar, semua panca inderanya ikut berpuasa. Ibu pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Halo? Pilih yang mana? Dua. Kenapa ibu pilih yang kedua? Kenapa? Karena punya ilmu. Karena punya. Kalau kita tidak punya ilmu dan tidak punya iman dan agama, berat. Puasa itu berat. Berat apa tidak? Berat. Kalau tidak punya ilmu dan tidak punya agama, tidak punya iman, puasa itu berat. Makanya bagi orang-orang yang berilmu dan beriman, ada hadis Nabi menjelaskan seperti ini. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Andaikan umatku tahu keistimewaan dan keagungan selama ibadah di bulan suci Ramadan, maka umatku akan berpuasa selama 1 tahun berturut-turut. Bagi yang tahu, tahu itu artinya ilmu. Ilmu itu berasal dari kata Arab alimah ya'lamu, artinya sebuah pengetahuan dan wawasan. Ustaz Resdianto, salam. Ya. Penting tidak ilmu tadi? Penting. Dah, itu menurut Imam Al-Ghazali. Kita berkilas belakang lagi. Syarat melaksanakan ibadah puasa. Ada berapa syarat puasa? Yang 3 angkat tangan. Apa, Bu? Pertama, puasa Bukan, syarat kita melakukan ibadah puasa. Berapa? Islam. Islam. Niat. Ya, sebelah sini. Ada berapa syarat kita puasa? Islam. Beriman. Apa lagi? Hah? Baru 2. Ibu, berapa syarat kita puasa? 4 apa 3? Pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, hah? Sehat. Keempat, beriman. Dah, 4 lah ya. Syarat melaksanakan ibadah puasa itu pertama beriman.
Yang kedua, Islamnya kulepasi. Ya. Nanti ku jelaskan kenapa Islamnya kulepasi. Baligh. Yang ketiga, sehat rohani dan jasmani. Yang keempat, tidak terkena halangan uzur syar'i. Ada berapa? 4 bah. Islam tidak kumasukkan. Kenapa Ustaz? Kita lihat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa. Kalimatnya tidak ya ayyuhallazina aslamu, hai orang-orang Islam, tidak. Tapi kan harus Islam Ustaz. Logikanya seperti ini. Kalau dia beriman pasti betul. Kalau dia Islam belum tentu setuju apa tidak? Jangan setuju kalau setuju protes. Ya Bu Isni ya. Kalau orang beriman pasti dia Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu betul. Makanya Al-Baqarah 183 ini dipanggil ya ayyuhallazina hai orang-orang yang beriman kutiba alaikumus diwajibkan berpuasa. Yang diwajibkan itu orang beriman, bukan orang Islam. Kenapa? Banyak saudara kita yang beragama Islam di luar tapi tidak beriman, tidak puasa. Banyak apa tidak? Masuk akal apa tidak? Syarat yang kedua, baligh. Baligh dalam ilmu fikih ada 3 tingkatan. Catat. Pertama, sejak kita lahir sampai usia 10 tahun itu dinamakan masa mumayyiz. Artinya disitulah orang tua berperan mengajari dan mendidik anak-anaknya. Seorang anak belum punya kewajiban yang penuh untuk melakukan ibadah. Artinya orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak. Makanya perintah sholat, ajari anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Pukul anakmu kalau meninggalkan sholat ketika berusia 10 tahun. Nah ini masa mumayyiz. Dari usia 10 tahun, kalau ibu-ibu sampai mulai datang halangan pertama kali, itu namanya baligh. Datang halangan pertama. Kalau yang laki-laki mulai ada jalah bermimpi atau mulai ada tanda-tanda jakun. Jadi usia 10 sampai masa itu datang dinamakan masa baligh. Bahasa apa Bu? Baligh. Kalau ibu-ibu sejak dulu pertama kali datang haid pertama sampai usia wafat itu dinamakan baligh berakal. Mumayyiz, waalaikumsalam Ustaz. Mumayyiz, baligh dan baligh berakal. Ya, Ustaz. Duluan Ustaz. Ya. Ada berapa tadi? Ada berapa? Ada berapa tadi? Tingkatan 3 ya. Mumayyiz, baligh berakal. Nah, kembali kepada ibadah puasa. Syarat orang yang melakukan ibadah puasa baligh berakal. Kalau ditanya, Pak Ustadz, saudara kami tidak berpuasa, padahal beragama Islam, padahal dia beriman, tapi tidak berpuasa, mungkin belum baligh. Ya Bu ya? Pak Ustadz, tetangga kami itu Pak Ustadz beragama Islam, beriman, tapi sudah pakai kumis, sudah pakai jenggot, tapi tidak berpuasa, belum baligh. Betul. Ya. Yang ketiga, syarat berpuasa sehat
rohani dan tidak hanya ibadah puasa. Semua ibadah kepada Allah, baik sholat, baik puasa, baik zakat, baik haji, baik umroh, dan semuanya harus sehat rohani dan jasmani. Artinya tidak gila. Orang gila tidak punya hak dan kewajiban untuk beribadah. Betul tak? Orang gila tidak wajib sholat. Orang gila tidak wajib zakat. Orang gila tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib haji dan umrah. Kenapa? Tidak sehat rohani dan makanya di dalam sebuah hadis, walaupun kedudukan hadis sahihnya tidak mencapai mutawatir sahih, mengatakan seperti ini: orang gila itu dijamin masuk surga. Jadi kalau kita ini mau masuk surga, tidak usah berat-berat, Bu. Berdoalah mulai hari ini, ya Allah, balik dari sini aku jadi orang gila. Ya. 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 Jadi orang gila tidak punya kewajiban berpuasa. Ya. Orang gila dijamin masuk surga. Mudah masuk surga tuh, Bu Suryati. Mudah kan? Jadi kalau nak masuk surga itu tidak perlu sholat, tidak perlu haji dan umrah, cukup gila, Pak. Tidak gila. Ya, lihatlah orang gila itu. Nak beli baju baru, dia kan? Nak bu ya? Nak bermotor, nak ber HP alap, dia. Berjalan di pinggir jalan, rambut panjang, mandi di sepan sobek dan sebagainya, dia malu. Kenapa? Gila. Jadi dia perlu nak berat ibu ibadah kalau nak masuk surga. Syarat yang berapa itu? 3. Yang keempat, syarat melakukan ibadah puasa tidak terkena uzur syar'i, tidak terkena halangan. Yang halangan itu cuma wanita, laki-laki tidak punya halangan. Pak, saudari kami tidak berpuasa. Dia beragama Islam, dia beriman, dia balik berakal, sehat rohani dan jasmani, tapi tidak puasa. Mungkin uzur, datang bulan, atau melahirkan, atau menyusui, atau tua rentah, atau sakit yang mungkin tidak memungkinkan untuk puasa. Ya, jadi ada syarat. Ada berapa tadi? 4. Pertama, beriman. Kedua, balik berakal. Ketiga, sehat rohani dan jasmani. Keempat, tidak terkena halangan. Islamnya saya lepas tadi ya. Jadi, ku ingat lagi. Orang Islam belum tentu beriman. Tapi kalau orang beriman pasti Islam. Itu rumus. Ya. Dari mana ibu tahu? Dari mana ibu tahu? Dari Pak Ustadz. Kenapa? Itulah namanya ilmu. Jadi penting kita mencari sebuah pengetahuan ilmu. Ya. Makanya Rasul ajarkan, utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun seorang perempuan. Wajib menuntut ilmu. Kenapa? Allah sudah janji tadi dalam Quran surat Al-Mujadalah, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kita. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan Ibu, terserah nanya apa baik. Ya. Ya, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak, saya mohon izin, Ibu-ibu, juga saya mohon izin, saya tertarik dengan tema Bapak, garam dengan gandum. Orang yang banyak makan garam katanya berilmu tinggi, tapi ada kalanya yang tidak berilmu tinggi. Juga kalau gandum dengan garam itu paket, semestinya paket, tapi ternyata itu tidak paket. Kenapa dikatakan tidak paket? Kalau kita buat kue gandum dengan garam itu kan tidak sepaket. Yang benarnya kebanyakan gandum. Seandainya kebanyakan garam tidak bisa dipakai. Jadi mengenai garam tadi Pak, orang yang berilmu tinggi, tetapi dua macam, yang berilmu tinggi, yang kurang berilmu. Yang berilmu tinggi, kalau dia bicara orang, apa yang dikerjakannya sesuai dengan perbuatan, itu ilmu tinggi. Tapi orang yang makan garam banyak, dia tingkah lakunya tidak sesuai dengan orang yang makan garam banyak. Seandainya dia memberi nasihat kepada kita menolak, apakah itu dosa atau tidak. Sedangkan dia banyak makan garam. Cukup di sini. Terima kasih. Aku sederhanakan pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kalau kita ini mendapat pengetahuan, mendapat sebuah pelajaran dari orang-orang yang banyak makan garam, pengetahuannya tinggi, tapi ilmu agamanya sedikit, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira sedikit. Setiap kebaikan dan kebenaran seperti ini rumus. Sahabat yang baik, teman yang baik adalah sahabat dan teman yang selalu mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Gue lagi. Sahabat yang baik, teman yang baik adalah sahabat atau teman yang selalu mengajak, mengingatkan kepada kebaikan dan kebenaran. Itu umum. Artinya tidak memandang dia berilmu atau beriman. Sahabat yang tidak baik, saya balik. Sahabat yang selalu mengingatkan dan mengajak untuk meninggalkan sebuah kebaikan dan kebenaran. Artinya seperti ini. Kalau lisan itu keluar dari anak kecil sekalipun, kalau bentuknya pengetahuan kebenaran, tetap bernilai ibadah. Kalau pengetahuan lisan itu dapat dari seseorang yang pendidikannya tinggi atau luas pengalamannya, walaupun ilmu agamanya sangat dangkal dan sedikit, asalkan keluar dari lisannya kebenaran, itu juga ibadah. Tapi akan sempurna lagi kalau keluar dari lisan itu antara lisan dan hatinya mempunyai sebuah kesamaan dan menyatu antara ilmu dan iman itu, Ibu. Makanya kami seorang pendakwah ini tanya sama Ustadz Rizdi, berat Bu. Jadi kiai itu berat, jadi ulama itu sangat berat. Kenapa? Sedikit saja salah akhlak dan tingkah lakunya di tengah masyarakat, sampai kemana? Bahkan Allah ancam kami itu seperti ini. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan cuman pintar ngajak kepada kebaikan, jangan cuman pintar bahasa kita mengajak kepada orang untuk beribadah kepada Allah, tapi ucapanmu tidak sesuai dengan akhlak dan tingkah lakumu. Apa kata Allah?
kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sungguh sangat berdosa besar di hadapan Allah. Ya Bu ya. Makanya di dalam teori berpikir, manusia itu punya pikiran. Dari akal pikiran turun ke bawah, lisan. Itulah ucapan. Dari lisan yang berbicara turun ke bawah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itulah karakter. Yang dinamakan karakter akan kelihatan dari perilakunya sehari-hari. Jadi ingin melihat orang berilmu dan beriman itu, lihatlah karakternya atau perbuatannya sehari-hari. Jadi teori manusia berpikir itu pertama dari akal. Akal itu akan lahir sebuah pikiran. Dari akal pikiran turun ke bawah menjadi sebuah lisan, ucapan. Kalau sudah menjadi lisan, akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, itulah namanya karakter seseorang. Karakter itu sebuah ucapan, sebuah perilaku, sebuah tingkah laku yang kelihatan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, makanya orang bijak berkata, berpikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Betul apa tidak? Berpikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Kalau orang berpikir dulu baru dia berbicara, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan kalau seandainya ngomong model ini tersinggung apa tidak orang ini. Kalau aku ngomong seperti ini tersinggung apa tidak. Dan tidak sedikit saudara kita itu ngomong dulu baru mikir. Jemalah tersinggung, umpai timbul penyesalan. Ya. Sama seperti ilmu. Orang yang merasa pintar, kalimatnya, orang yang merasa pintar maka akan sombong pada perilakunya. Ibu ya, orang yang merasa tapi kalau orang pintar merasa, kita balik, orang yang pintar merasa maka akan menjadi sebuah pribadi yang tawadu, menjadi pribadi yang tawadu. Kita balik saja. Orang yang merasa pintar akan menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Tapi orang yang pintar merasa akan menjadi pribadi yang selalu mengevaluasi dirinya, akan menjadi pribadi yang tawadu, tidak menjadi manusia yang sombong di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Makanya saya katakan, semakin banyak belajar bukan semakin pintar kita, tapi semakin banyak kita belajar, semakin tahu kita akan kekurangan dan kelebihan kita. Itulah menjadikan pribadi kita menjadi orang yang sangat bijak, Bu. Ya, Bu ya. Masih ada lagi? 10 menit lagi, jam 11. Satu lagi, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. saya tanya, saya mimpi saya mati. Mati itu tidak dimandikan, tapi sedang berkehendak. Berkehendak itu orang banyak itu orang lain semua. Saya bilang, kalau kuburan nanti apa yang ditanya? Yang orang banyak itu Dari kaki ini terus di kepadatan ke kuburan, ada yang di kerja satu, saya ada yang di kerja satu, saya satu pergi ke kuburan tadi, bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ke kuburan berarti kita bagus, ada dua, ada yang besar, ada yang panjang. Saya mau masuk dalam kubur itu, ada orang satu bilangnya, saya tidak takut masuk dalam kubur, saya ikhlas, saya
Sebelum rendah, ada orang satu, bapak-bapak, bapak-bapak, di bawahnya pisau di para putih waktu ini anu kaki tahu tadi maka saya terjaga, saya menangis kalau ada lukanya saya terima. Jelas Pertanyaannya, pertanyaannya apa saya itu mimpi tadi, apa artinya mimpi? ya, mimpi. Mimpi itu ada dua. Ada mimpi yang baik, ada mimpi. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang mimpi, apa kata Nabi? Setiap kalian mengalami mimpi, kalau mimpi itu yang nilainya kebaikan, maka itu datang dari Allah. Tapi kalau mimpi itu yang nilainya kejahatan dan kemaksiatan, maka mimpi itu datangnya dari setan. Ya. Nah, ibu tadi mimpi meninggal, bahasanya tadi kan, lah di dalam kain putih, lah diantar jemaah ke pemakaman. Setelah sampai di situ belum ada kuburan anjing, belum ada liang lahat. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari situ? Itu sebenarnya sebuah hidayah. Allah ingatkan diri kita bahwa gambaran mati itu seperti itu. Makanya mengingat mati itu sangat penting, Bu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-Hasy ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, persiapkan amal kamu, amal ibadah itu sebanyak mungkin. Kalau kita mati, apa yang akan kita bawa? Ya, Bu ya? Siapkan. Coba saya kilaskan. Presiden Soekarno. Siapa yang kenal Presiden Soekarno? Kenal nama ya. Presiden Soekarno lahir pada tahun 1901, meninggal tahun 1970. Puluhan tahun jadi presiden. Miskin apa kaya? Kaya apa miskin? Dia jadi presiden, kaya apa miskin? Miskin apa kaya? Hah? Miskin. Untuk ukuran dunia, orang yang sudah menjabat jadi raja, jadi seorang presiden, miskin apa kaya? Kaya iya, miskin iya, sudah. Pertanyaannya, ketika beliau wafat, apa yang beliau bawa? Apa yang beliau bawa? Kain putih. Setuju? Berpindah Presiden Soeharto. Soeharto lahir tahun 1921, meninggal tahun 2008. 32 tahun berkuasa jadi presiden. Kaya apa miskin? Kaya. Kaya apa miskin? Ketika beliau wafat, apa yang dibawa? Kain putih. Yakin? Berpindah ke Presiden Habibie, seorang yang dikenal intelektualnya cerdas, kaya, cerdas, beriman, berilmu, ya kan? Beriman ada di Habibie, berilmu ada di Habibie. Ketika beliau wafat, apa yang dibawa? Kain putih. Kaya harta, kaya ilmu. Nah, artinya ibu, apapun yang kita miliki hari ini, ibu mau jadi camat, ibu mau jadi guru, ibu mau jadi kiai, mau jadi ustadz, ketika roh kita dicabut oleh Allah, tidak ada yang kita bawa kecuali amal yang soleh. Makanya kata Rasulullah, iza mata banu Adam in qata'ah amaluhu illa min salasin. Ketika manusia itu meninggal, semua amal ibadahnya putus kecuali pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, doa anak-anak kita yang soleh dan soleha. Itulah yang kita bawa.
Jadi ilmu yang bermanfaat, saya ajarkan pengetahuan kepada ibu hari ini. Apa yang kami ajarkan sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, ibu amalkan, dapat pengetahuan itu. Sepanjang ibu amalkan kebaikan itu, kami dapat amal jariahnya yang selalu mengalir. Dah, kurang 5 menit, 5 menit lagi. Mahal bu ya? Aku sampai tadi jam 4:30 ke sini, ya. Malam ini berangkat lagi, izin. Ayo, siapa lagi? Sebelah sini belum nanya. Iya, ibu. Ya. Ya, awas kabel bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tertarik sekali masalah orang yang berilmu dan beriman tadi ya. Jadi kadang-kadang tadi kalau antara orang yang berilmu dengan orang yang beriman itu kan harus berkembang gitu ya. Kadang-kadang kalau orang yang punya ilmu tetapi dia tidak beriman, maka dia buta ya, buta. Kalau orang yang beriman tidak berilmu, lumpuh ya. Jadi jelas sudah kita tidak orang buta dan juga tidak orang lumpuh ya. Jadi harus punya ilmu dan juga punya iman. Dan jadi pertanyaan saya kan banyak kita temui dalam berbagai saya itu kan apa namanya orang itu sepertinya tidak punya ilmu juga tidak punya iman. Jadi bagaimana mengatasi orang seperti itu? Itu baru kayak sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan terakhir ya. Kalau ada orang yang tidak punya ilmu, tidak punya iman, tugas siapa ini Ustaz? Tugas siapa? Kita dihadapkan dengan orang tidak punya ilmu, tidak punya iman di masyarakat. Jadi siapa yang bertugas untuk membenahi ini? Penyuluh. Sepakat penyuluh ya? Nah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemunkaran, kebodohan itu bagian dari kemunkaran. Tidak punya iman itu bagian dari kemunkaran. Tidak punya ilmu itu bagian dari kemunkaran. Kata Nabi, barang siapa yang melihat sebuah kemunkaran, kemunkaran, biyadih, perbaiki dengan tangannya. Ya, perbaiki dengan tangan. Maksud tangan di sini ibu, kalau ibu punya ilmu, ajari mereka. Kalau ibu punya harta, bantu mereka. Ya kan? Kalau ibu jadi pejabat, dengan jabatan ibu bantu mereka. Jangan dipukul. Kalau dengan tangan juga tidak mampu, pabilisani, ajari mereka dengan bahasa lisan kita yang baik. Nah, bermajelis ini lisan ini. Ajak pelan-pelan. Makanya saya katakan, membesarkan sebuah majelis taklim itu tidak mesti harus mahal. Contoh hari ini, insya Allah lebih kurang 70 yang hadir ini. Pengajian ke depan, satu orang bawa satu orang. Besar pengajiannya. Setiap satu orang berkewajiban bawa satu orang, maka akan bertambah. Itu cara mengatasinya. Kalau ibu juga dengan lisan tidak mampu ngajari, dengan pengetahuan tidak mampu, dengan jabatan juga tidak mampu, fabiqolbi,
Doakan. Ada kewajiban seorang muslim itu untuk mendoakan saudaranya. Karena menyampaikan kebaikan kepada masyarakat, kepada umat beragama itu bukan cuma tugas guru, bukan cuma tugas penyuluh agama, bukan cuma tugas ustadz dan kiai, tapi menyampaikan ajaran agama kewajibannya fardu ain, wajib atas semua pribadi seorang muslim. Jadi kita ini wajib. Makanya kata Rasul, balighu anni walau ayat. Sampaikan ajaranku walaupun satu ayat. Dah, dengan tangan tidak mampu kita ngajari, dengan lisan kita tidak mampu, hati tidak mau mendoakan. Ingat ibu, kewajiban kita mendoakan kalau tidak mampu. La yu'minu ahadukum li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak dianggap sempurna iman ibu kalau tidak mendoakan saudaranya. Orang yang tidak mendoakan saudaranya tidak dianggap sempurna imannya. Ada kewajiban di situ. Dan yang keempat, kalau tidak mampu juga, wazalika an apul iman. Itulah selemah imanmu. Nah, maksud selemah iman itu, itulah pepatah zaman kita, kalau dipacak memperbaiki, jangan merusak jadilah. Cukup batas itu. Dek tahu ngilui, jangan merusak. Ya, itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf terlebih 3 menit ya. Diminta tadi jam 11, Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iya binafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik.